Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di channelku. Kalian bisa panggil aku Ara. Jadi di video kali ini aku bakal nge-review novel dengan judul Ayahku Bukan Pembohong, karya Terelie. Oke. Ini untuk desain covernya. Ini untuk belakangnya. Oke, jadi sebenarnya buku ini tuh aku dapat dari tanteku yang ngasih karena beliau tahu aku suka baca buku dan aku dikasih ini. Terus covernya cukup unik sih. Di sini ada apel emas, apel yang warnanya emas, dan di sini ada juga kayak pemain bola. Dan di sini ada layangan dengan 2 orang di atasnya. Oke. Kalau lihat dari fisik bukunya ini, lihat. Ini udah kayak buku lama gitu, udah berpulau-pulau. Aku malah lebih suka kalau misalnya bukunya tuh udah kayak gini fisiknya. Kalau menurutku ini tuh udah kayak apa ya? Ada sejarahnya karena cuman disimpan sih sebenarnya, cuman kayak estetik aja ngeliat kertasnya yang kayak gini. Oke. Dan ini itu buku cetakan ke 7 2012. Buku ini diterbitinnya April 2011 oleh PT Gramedia Pustaka Utama. Oke. Bukunya cukup lumayan, nggak tebal tapi juga nggak tipis. Dengan halamannya ada 300 berapa ya? 304. Ada 304 halaman segini nih. Oke. Untuknya tentu saja kalian bakal dapet bookmarknya kayak gini. Dan langsung aja kita bahas sinopsisnya. Oke, jadi aku bakal bacain sinopsis yang ada di belakang buku ini. Nanti baru lanjut sinopsis yang udah aku tulis. Oke. Kapan terakhir kali kita memeluk ayah kita? Menatap wajahnya, lantas bilang kita sungguh sayang padanya. Kapan terakhir kali kita bercakap ringan, tertawa gelak, bercengkrama, lantas menyentuh lembut tangannya, bilang kita sungguh bangga padanya? Inilah kisah tentang seorang anak yang dibesarkan dengan dongeng-dongeng kesederhanaan hidup. Kesederhanaan yang justru membuat ia membenci ayahnya sendiri. Inilah kisah tentang hakikat kebahagiaan sejati. Jika kalian tidak menemukan rumus itu di novel ini, tidak ada lagi cara terbaik untuk menjelaskannya. Mulailah membaca novel ini dengan hati lapang, dan saat tiba di halaman terakhir, berlarilah secepat mungkin menemui ayah kita, sebelum semuanya terlambat, dan kita tidak pernah sempat mengatakannya. Oke, jadi untuk sinopsis belakang bukunya seperti itu ya guys. Lanjut, aku bakal, ini agak spoiler, jadi kalau misalnya kalian mau baca buku ini tanpa ingin mendengar spoiler, kalian bisa skip bagian ini ya. Oke, jadi buku ini tuh menceritakan tentang seorang anak yang bernama Dam. Sejak kecil dibesarkan dengan segala cerita hebat dari masa muda ayahnya. Cerita petualangan yang menarik dan memiliki nilai moral yang terdengar seperti dongeng, membuat Dam tumbuh dalam sikap sederhana. Saat kecil, Dam masih mempercayai cerita-cerita yang diceritakan ayahnya.
Seiring berjalannya waktu, saat Dam sudah dewasa dan mempunyai anak, ia mulai meragukan cerita-cerita ayahnya dan menganggap ayahnya seorang pembohong. Dam memisahkan kedua anaknya yang bernama Zaz dan Kon dari kakeknya. Karena Dam tidak ingin anaknya merasa dibohongi oleh cerita-cerita ayahnya. Hingga ayahnya meninggal, Dam masih belum mempercayai semua cerita ayahnya. Namun, saat pemakaman ayahnya, semua tokoh yang pernah diceritakan ayahnya datang untuk melayat teman terbaik mereka. Dam menyesal karena sudah menganggap ayahnya seorang pembohong dan tidak mempercayai hingga akhir hayatnya. Jadi, pesan di sini yang dimaksud, jika kalian tidak menemukan rumus itu di novel ini, tidak ada lagi cara terbaik untuk menjelaskannya. Dari sinopsis yang ada di belakang buku ini sama resensi yang aku udah bacain, pasti kalian paham kan maksudnya rumus itu di bagian mananya. Yaps, saling mempercayai itu penting dalam sebuah hubungan, mau itu dalam hubungan keluarga, persahabatan, atau mungkin hubungan asmara. Kepercayaan itu penting. Jadi segitu dulu untuk reviewku tentang novel ini, Ayahku Bukan Pembohong. Stay tune terus video selanjutnya. See you the next video. Bye bye.